Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Cynthia. Kali ini Bu Cynthia ingin mengajak kalian untuk membahas satu topik yang saat ini sedang ramai dan banyak terjadi di sekitar kita. Topik apakah itu? Bu Cynthia akan mengajak kalian membahas topik tentang merokok di kalangan remaja. Apakah rokok itu berbahaya? Apakah efeknya? Kita akan bahas kupas tuntas hari ini. Nah, anak-anak, tujuan kita mempelajari atau membahas topik ini adalah agar kalian mampu memahami bahaya dari merokok. Kemudian apa dampak buruk dari merokok sendiri. Lalu kalian bagaimana caranya bisa menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang buruk atau negatif termasuk bahaya merokok. Nah, sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, mari kita saksikan video yang berikut ini. Setiap tahun ada jutaan orang yang mati lebih cepat karena ngerokok. Dan sepanjang abad 20, total kematiannya sampai lebih dari 1/3 orang di Indonesia. Oke, kalau semua mematikan itu, kenapa orang nggak berhenti merokok aja? Apakah karena susah? Kenapa bisa susah? Dan emang apa yang terjadi kalau perokok akhirnya berhenti merokok? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Oke, terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisa bikin orang berhenti ngerokok? Ya, jadi baru 20 menit aja setelah berhenti, detak jantung yang tadinya cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh bakal meningkat, dan resiko serangan jantung langsung menurun. Setelah 2 hari, makanan akan terasa lebih lezat, soalnya indera penciuman dan perasa yang tadinya tumpul mulai membaik. Hari selanjutnya, napas kerasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Buat para perokok, minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup. Berat baru putus sama si dia. Banyak yang ngerasa pusing, mual, gak bisa fokus, susah tidur, dan sering ngidam buat balik lagi. Bahkan gak sedikit juga yang jadi gampang marah. Tapi lama-lama, tubuh bakal terbiasa.
Kalau berhasil sampai 1 bulan, batuk akan berkurang. Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal dan resiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun bersih, resiko kena penyakit-penyakit ngeri ini juga jadi makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup bakal meningkat. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang bisa kalian ambil dari video itu? Apakah kalian bisa mengetahui apakah merokok itu berbahaya atau tidak? Dan apakah kalian bisa menyebutkan dampak buruk dari merokok itu sendiri? Untuk lebih memahami materi yang tadi sudah ditonton di video, kalian bisa lebih mendalami lagi dengan berdiskusi membentuk 4 kelompok. Yang pertama akan membahas dari aspek kesehatan. Kemudian yang kedua bisa membahas di aspek ekonomi. Yang ketiga bisa membahas di aspek sosial. Kemudian yang keempat adalah di segi etika dan budaya. Dan untuk refleksi, anak-anak bisa membuka buku panduan layanan BK untuk mengerjakan di lembar kerja. Oke anak-anak, sudah selesai pembahasan kita tentang topik merokok pada remaja. Saatnya kalian mengerjakan tugas-tugas kalian. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.